Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas teorema Pythagoras, yaitu materi kelas 8 semester 2. Materi yang kita bahas kali ini adalah triple Pythagoras atau tigaan Pythagoras. Kalau video sebelumnya yaitu sudah dibahas nomor 32 tentang triple Pythagoras. Sekarang kita melakukan lagi nomor 33. Oke. Apa sih triple Pythagoras atau tigaan Pythagoras? Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi ketiga bilangan ini, yang ini kita cek nanti apakah sisi yang terpanjang itu dikuadratkan akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, itu kita cek. Kalau sisi yang terpanjang dikuadratkan akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, berarti ketiga bilangan itu adalah triple Pythagoras. Oke. Biar lebih paham, kita cek lagi. Ya. Soal ini Pak Tino ambil dari buku Erlangga ini, soal nomor 33 ya. Yang kita bahas nomor 33. Yuk, perhatikan sini. Diketahui tiga antikan bilangan berikut. 1 sampai 3 yang ini ya. Dari tiga antikan bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras adalah. Oke, kita bahas yang I1 dulu. Perhatikan yang satu. Ini ada 21, 20, 29. Maka yang terpanjang adalah sisi 29. Tuh. Kemudian 20 kuadrat ditambah 21 ditambah 20 kuadrat. 20 depan boleh, nggak masalah. 29 kuadrat berapa ketemunya? Berarti 29 kali 2, 9. Ketemunya berapa? 841. Kalau 21 kuadrat berapa ketemunya? 441. Kalau 20 kuadrat 20 kali 20 400. Oke, paham ya? Yang ini dijumlah, ketemunya 841, ini 841. Nah, 29 kan sisi yang terpanjang. Ini kalau dikuadratkan ternyata sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain ini sama dengan. Nah, ini bilangan 29, bilangan 21, bilangan 20 itu adalah triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Itu maksudnya. Jelas ya? Karena sama dengan sekarang. Yang kedua 100 akar 175 dikuadratkan, kemudian yang ini 11 dikuadratkan ditambah 8 dikuadratkan. Kalau 11 dikuadratkan 11 kali 11 121. Perhatikan dengan baik ya. 8 kuadrat itu 8 kali 8 64. Oke. Ini artinya gini. Yang kemarin sudah dibahas. Akar 175 kali akar 175 itu maksudnya. Dan nanti di dalam akar ini dikalikan. Oke, kita contoh yang kemarin sudah kasih contoh di sini ya. Oke, misalkan akar 2 dikuadratkan itu akan sama dengan akar 2 kali akar 2. Di dalam akarnya dikalikan 4. Akar 4 nilainya berapa? 2. 2 ini akan kembali ke sini. Itu kalau ketemu soal semacam ini dikuadratkan, tinggal di dalam akarnya itu hasilnya. Contoh lagi, akar 3 dikuadratkan. Itu artinya akar 3 kali akar 3. Oke. Jelas ya? Di dalam akar dikalikan. Akar 9. Nilai akar 9 berapa? Kan 3. Berarti kembalikan ke angka ini lagi. Jelas ya? Dan seterusnya. Berarti kalau yang ini kalau dikalikan hasil akarnya ketemunya 175
gitu. Nah ini dijumlah 121 ditambah 64 ketemunya 185. Ternyata ini yang terpanjang dikuadratkan tidak sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Maka ketiga bilangan itu bukan triple Pythagoras karena tidak sama dengan, ini lambang tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan. Nah, ini bukan triple Pythagoras. Bukan triple Pythagoras. Jelas? Mudah-mudahan jelas. Sekarang I yang ketiga. I yang ketiga berapa ini? 50. Yang besar itu 50 kuadrat. Kemudian 48 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Oke. 50 kuadrat, 50 kali 50 artinya 2548 kuadrat. Berapa nilainya? 48 kali 48 2304 ya. Oke. Ini dijumlah lagi 14 kuadrat itu artinya 14 kali 14. Ketemunya berapa? 196. Jelas? Semoga jelas. Ini dijumlah ketemunya 2500. Ini dijumlah 2304 ditambah 196 ini ketemunya. Ini 2500. Ternyata sisi yang terpanjang di 50 kalau dikuadratkan ternyata sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain ini sama. Nah ini sama. Berarti tiga bilangan 50, 48, 14 adalah triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Berarti jawabannya 3 sama berapa ini? 1. Ada jawabannya enggak? 1 dan 3 ini ada 1 dan 3. Oke, B ya. Jelas? Sekarang nomor 34. Kita ambil dari soal buku pendamping kelas 8 semester 2 MGMP Kabupaten Brebes tahun ajaran 2020-2021 halaman 7 nomor 2. Soal yang ini ya. Oke, kita bahas yang A. Dari 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras adalah yang A 9, 13, 15. Oke, kita kerjakan yang di sini nomor 34. Yang A, jawaban A 15 kuadrat yang terpanjang, 13 kuadrat, kemudian 9 kuadrat. Oke, ini 225, ini 169, ini 81. Oke, itu kali jumlah berapa itu? 193 yang ini. 193 berapa ini? Yang A 250. 250 ini 225. Ternyata yang terpanjang tidak sama dengan tuh, tidak sama dengan. Berarti A bukan triple Pythagoras. Sekarang jawaban yang B 7, 12, 15. 15 nya sini, ini jawaban B 15 kuadrat 12 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Perhatikan ini 225, ini 144, ini 49. Ini dijumlah berapa dijumlah itu? 193 ya. 193 225 ya. Yang terpanjang dikuadratkan tidak sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah ini bukan triple Pythagoras. Sudah mulai paham ya triple Pythagoras ya. Ini bukan triple Pythagoras. Sekarang yang C. Yang C kita lihat yang C 10, 24, 25. Berarti 25 dikuadratkan, 24 dikuadratkan, ditambah 10 dikuadratkan. 25 ini 625. Ini berapa tuh? 24 576 yang ini 100. Nah ini kalau dijumlah 676, ini 625.
lagi-lagi sisi yang terpanjang dikuadratkan 625 itu tidak sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, tidak sama dengan. Berarti ini bukan triple Pitagoras. Sekarang yang D, kita lihat 8, 15, 17. Yang terpanjang 17 kuadrat, 15 kuadrat, sini berapa ini? Tambah 8 kuadrat. 17 kuadrat itu 289, 225 ditambah 64. Lah ini kalau dijumlah 289, betul? Ini 289. Ya, ternyata sisi yang terpanjang 17 dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Ini sama dengan, nah berarti 3 bilangan 17, 15, 8 itu triple Pitagoras. Jelas ya? Berarti jawabannya apa nih? D. Jawabannya D. Oke, pembahasan triple Pitagoras 2 soal cukup sampai sini saja. Terima kasih atas kerjasamanya. Belajarnya yang rajin, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.